Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 196, Dunia Ilahi. Ada berita tentang Dewa Templar. Keterkejutan Huang Xiaolong langsung tertutupi oleh kegembiraan. Zhao Su menganggukkan kepalanya sambil berkata, menurut apa yang dikatakan Duan Ren, Dewa Templar ini baru muncul dalam 100 tahun terakhir atau lebih. Namun, mereka berperilaku misterius, bahkan Duan Ren tidak tahu di mana markas mereka. Yang dia tahu hanyalah bahwa guru Dewa Templar adalah seorang wanita dengan kekuatan yang tak terduga. Setiap 10 tahun, Dewa Templar memilih 10 murid di benua angin salju. Apa yang mereka klaim adalah, mereka yang dipilih menjadi murid Dewa Templar memiliki kesempatan untuk berkultivasi di dunia ilahi. Karena Huang Xiaolong tidak tahan mendengar julukan monyet kecil, dia membuat Zhao Su mengubah caranya menyebut Kaisar Duan Ren. Apa? Dunia ilahi? Huang Xiaolong sangat terkejut sehingga matanya melebar menjadi 2 bulan bundar. Apakah dunia ini memiliki dimensi lain yang disebut dunia ilahi? Dalam kehidupan sebelumnya di bumi, ada berbagai jenis dunia yang ditulis dalam novel fantasi, seperti alam abadi dan alam ilahi. Namun, itu semua hanyalah dongeng. Zhao Su mengangguk setuju, lalu menambahkan, sebenarnya, dunia roh bela diri tempat kita tinggal ini hanyalah dimensi tingkat rendah. Ada banyak dimensi kehidupan yang tingkatnya lebih tinggi daripada dunia roh bela diri, dan dunia ilahi adalah salah satunya. Namun, untuk pergi ke dunia ilahi, seseorang harus membuka terowongan ruang angkasa yang menghubungkan ke dunia ilahi. Aku tidak menyangka bahwa Dewa Templar ini benar-benar dapat membuka terowongan ruang angkasa seperti itu. Ekspresi Zhao Su menjadi serius saat dia melanjutkan, namun, untuk membuka terowongan ruang angkasa ke dunia ilahi bukanlah sesuatu yang berada dalam kemampuan rata-rata para ahli alam Sein. Bahkan untuk seorang ahli alam Sein tingkat akhir Ordo ke-10, itu masih merupakan upaya yang sangat besar. Kecuali beberapa ahli alam Sein tingkat akhir Ordo ke-10 bekerja sama, dan dengan bantuan susunan suci kuno, hanya dengan begitu akan ada kemungkinan untuk membuka terowongan ruang angkasa ke dunia ilahi. Selain itu, hanya seorang master alam dewa yang dapat melakukannya. Huang Xiaolong sangat terkejut setelah mendengar penjelasan Zhao Su. Dari sini, kekuatan Dewa Templar terlihat sangat jelas. Kapan Dewa Templar diharapkan mengadakan pemilihan murid berikutnya? Pada saat itu, Huang Xiaolong bertanya. Zhao Su terkejut tetapi kemudian bereaksi cepat, 6 tahun kemudian, tidak lebih dari 7 tahun. Dari apa yang dikatakan Duan Ren, salah satu syarat mereka untuk pemilihan murid adalah bahwa seseorang harus memiliki bakat bela diri yang luar biasa, dan syarat lainnya adalah bahwa kekuatan kandidat harus mencapai Xiantian Orde ke-10 dan di atasnya. Xiantian Orde ke-10 dan seterusnya. Alis Huang Xiaolong berkerut dalam. Meskipun demikian, mustahil baginya untuk menembus ke Xiantian Ten Order dalam rentang waktu 6 tahun. Tanpa mengabaikan kemungkinan dia memperoleh Absolute Soul Pearl, secepat apapun kecepatan kultivasinya meningkat, itu masih jauh dari mencapai kondisi itu. Keinginan untuk masuk ke Deities Templar tentu saja bukan untuk berkultivasi, tetapi untuk Lilu. Mengesampingkan emosinya, Huang Xiaolong terus menanyakan informasi tentang Dewa Templar dari Zhao Su. Zhao Su menjawab satu persatu, namun, informasi yang ia peroleh dari Duan Ren tidak banyak. Oleh karena itu, apa yang dapat Zhao Su jawab untuk Huang Xiaolong juga terbatas. Beberapa saat kemudian, Zhao Su mundur. Kegelapan perlahan menyelimuti langit dengan warna hitam pekat. Malam ini adalah malam tanpa bulan, langit di atas tampak seperti lautan kegelapan yang tak terduga. Huang Xiaolong berdiri di luar halaman rumahnya, menatap kekosongan yang gelap ini. Bayangan Lilu berkelebat satu demi satu dalam benaknya, lesung pipit yang indah di pipinya saat ia tertawa, manis dan cantik. Mata besar itu menyimpan pesona yang memikat sehingga membuat orang tidak bisa berpaling. 3 tahun telah berlalu sejak penjelasan Huang Min mengenai Lilu yang dibawa pergi oleh wanita cantik itu. Selama 3 tahun ini, setiap kali ia beristirahat dari kultivasinya di waktu malam yang paling dalam, ia akan memikirkan Lilu. 3 tahun telah berlalu, namun wajah Lilu tidak memudar di dalam jurang waktu. Sebaliknya, penampilannya semakin jelas dalam benaknya. Baru sekarang ia akhirnya menyadari bahwa Lilu telah tertanam dalam hatinya. Lilu. Huang Xiaolong mengucapkan namanya dengan lembut. Rasa sakit yang tiba-tiba menyentak hatinya. Dia seharusnya tidak membiarkan wanita Dewa Templar itu membawa Lilu pergi tahun itu. Meskipun begitu, dia tidak bisa menghentikannya tidak peduli seberapa besar keinginannya. Belum lagi saat itu, dia masih tidak berdaya bahkan sekarang. Wanita cantik itu setidaknya adalah seorang ahli alam Sein. Dengan Dewa Templar di belakangnya, jika dia ingin membawa pergi satu orang, seluruh kekaisaran benua angin salju mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya, apalagi seseorang seperti Huang Xiaolong. Kekuatan. Kekuatan. Pada akhirnya, kekuasaan dan kekuatan menentukan segalanya. Tekanan asura yang meningkat meledak dari tubuh Huang Xiaolong, aura pembantaian memenuhi halaman di malam tanpa bulan.
Pada saat berikutnya, sebuah cahaya terang berkedip dan sebuah tanda emas muncul di telapak tangannya. Token emas ini diberikan kepada Zhao Su oleh Duan Ren. Dengan ini, Huang Xiaolong bebas masuk dan keluar dari kompleks divisi dalam Institut Duan Ren. Mutiara Jiwa Mutlak. Apapun rintangan yang menghalangi jalannya, ia harus menemukan mutiara jiwa absolut, meminjam kekuatan dari ketiga harta surgawi ini untuk mempercepat kecepatan dan kekuatan kultivasinya. Pagi tiba dengan sinar mentari yang cemerlang bersinar, membelai kulit dan memberikan kehangatan. Huang Xiaolong melangkah keluar dari perkebunan Southern Hill dan menuju ke arah Institut Duan Ren. Sesampainya di Institut Duan Ren, Huang Xiaolong berjalan lurus menuju area divisi dalam. Area divisi dalam berbeda dengan divisi luar karena ada penjaga di pintu masuk. Saat Huang Xiaolong ingin masuk, pasukan penjaga dengan cepat menghalangi jalannya. Pasukan pengawal itu terdiri dari 11 pengawal dan dipimpin di garis depan oleh seorang ahli yang tampak seperti pria paruh baya berusia 40-an dengan janggut kambing. Pria paruh baya berjanggut itu mengamati Huang Xiaolong dengan tatapan dingin. "Pang kecil, sebagai mahasiswa divisi luar institut, apakah kamu tidak tahu bahwa mahasiswa divisi luar tidak diizinkan memasuki area divisi dalam? Pelanggar akan dihukum dengan 10 tebasan pisau." 10 tebasan pisau. Artinya orang yang masuk tanpa izin ke area pemisah dalam akan dihukum dengan 10 sayatan pisau. Dan merupakan prasyarat bahwa ujung pisau harus ditusukkan ke tubuh setiap kali agar dianggap lengkap. Cepat, buka baju anak ini dan biarkan dia merasakan hukuman 10 pisau. Pria paruh baya berjanggut itu menoleh ke belakang dan memberi perintah kepada salah satu penjaga. "Ya, Kapten Yang." Saat penjaga itu hendak melangkah keluar, Huang Xiaolong mengangkat salah satu lengannya, memperlihatkan sebuah token emas berkilau. Tindakan Huang Xiaolong menghalangi pandangan penjaga itu sepenuhnya, menyebabkannya terhuyung mundur. Para penjaga lainnya tercengang saat mereka menatap token emas di tangan Huang Xiaolong. Token emas Kaisar Agung. Ini adalah token emas Kaisar Agung, tidak salah lagi. Lelaki paruh baya berjanggut itu pun tercengang ketika ia menatap dengan linglung ke arah token emas berkilau itu. "Salam kepada Tuan Pembawa Token Emas." Sebelum dia bisa sadar kembali, pengawal lainnya telah berlutut memberi hormat. Terlepas dari siapapun orangnya, melihat orang yang memegang token emas, semua orang harus berlutut memberi hormat dan disebut sebagai Tuan Pembawa Token Emas. Aturan ini ditetapkan oleh Duan Ren sendiri. Terbangun dari lamunannya, lelaki setengah baya berjanggut itu segera berlutut, "Salam kepada Tuan Pembawa Token Emas." Huang Xiaolong mengangguk dan perlahan melangkah ke divisi dalam. Namun, ketika dia lewat di samping pria paruh baya berjanggut itu, dia berkata, "Jenggotmu tumbuh dengan baik, Kapten Yang satu. Cocok dengan namamu." Pria paruh baya berjanggut itu tertegun sejenak sebelum ekspresi wajahnya berubah jelek dan canggung, tidak berani membantah Huang Xiaolong sementara bawahannya tertawa diam-diam di belakangnya. Baru setelah sosok Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, para penjaga itu berdiri. Mata pria paruh baya berjanggut itu berkilauan dengan ketajaman sedingin es saat dia menatap punggung pemuda itu, Huang Xiaolong. Dia berada di lapangan Duan Ren, menyaksikan pertempuran kota kekaisaran, jadi tidak mengherankan jika dia bisa mengenali Huang Xiaolong. Setengah jam kemudian, lelaki paruh baya berjanggut itu muncul di dalam sebuah halaman yang terpencil. "Kau yakin itu Huang Xiaolong?" Yao Fei berdiri membelakangi pria paruh baya berjanggut itu dan bertanya. "Ya, bangsawan muda tak berperasaan. Aku jamin itu adalah Huang Xiaolong." Pria paruh baya berjanggut itu menjawab dengan hormat. Mata Yao Fei memancarkan dingin yang menusuk, token emas di tangannya. Bagaimana dia bisa memiliki token emas Duan Ren? Mungkin Duan Wuhen menggunakannya untuk menarik perhatian bocah kecil ini, sehingga memberikan token emas miliknya kepadanya. Hanya ada 2 token emas di seluruh kekaisaran Duan Ren. Satu berada di tangan Duan Ren, sementara yang lain dipegang oleh Duan Wuhen. "Kau melakukannya dengan baik, pergilah dan dapatkan 2 pil penguat jiwa dari aula tanpa hati," kata Yao Fei sambil melambaikan tangannya. Penguatan jiwa dan 5 roh dan tingkat menengah. Yang ini berterima kasih pada bangsawan muda yang tak berperasaan. Pria paruh baya berjanggut itu sangat gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan pergi.